Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ahabbahu wa nasarahu wa majjadahu wa wala amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang saya muliakan, saya banggakan. Salah satu pelajaran di dalam kita berpuasa pada bulan Ramadan yang beberapa saat akan meninggalkan kita, yang semoga kita bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu pelajaran yang tidak boleh kita lupakan di dalam bulan Ramadan, di dalam kita berpuasa adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Sebagaimana diketahui, di saat orang berpuasa yang tentu lapar dan haus karena tidak makan, tidak minum sepanjang hari, mulai sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Tentu pada umumnya merasakan lapar, merasakan haus. Lebih-lebih kalau sudah berjalan setengah hari. Tetapi pada umumnya orang yang berpuasa mampu menahan diri. Walaupun keinginan nafsu, walaupun tuntutan hawa nafsu sangat kuat, tetapi dia mampu menahan diri. Tidak makan, tidak minum. Walaupun seteguk air, walaupun setetes, dan walaupun sebutir makan. Itu kenapa? Karena punya kesadaran tinggi, merasa diawasi oleh Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Karenanya, mari kita ambil pelajaran ini untuk sebagai bekal menghadapi bulan 11 bulan ke depan. Apapun dorongan nafsu yang itu dilarang oleh Allah. Apapun keinginan kita yang itu tidak diridhai oleh Allah. Mari kita tinggalkan. Dengan keyakinan, dengan kesadaran tinggi, Allah selalu melihat kita. Insya Allah kita akan selamat dari apapun godaan apabila kita merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Afdalul iman an ta'lama annallaha yaraka haitsu ma kunt. Iman yang tertinggi tingkatannya termasuk ketika seseorang menyadari bahwa Allah melihatnya dimanapun dia berada. Maka menjadi teringat apa yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ketika beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing di suatu lembah padang pasir. Anak muda dengan ribuan kambing yang digembalanya, yang dalam keadaan tidak pakai baju, hanya dengan pakai celana kolor, sebagai pertanda bahwasanya dia hanya hanya seorang penggembala. Tetapi Abdullah bin Umar bertanya, "Hai anak muda, ini milik siapa kambing sekian banyak? Milik kamu atau milik orang tuamu atau milik siapa?" "Maaf Tuan, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya sebagai penggembala. Tentu ini adalah milik tuan-tuan kamu." "Oh begitu, iya. Bagaimana kalau kamu jual seekor saja kepadaku? Nanti uangnya kamu ambil untuk kepentingan sendiri. Tidak usah bilang-bilang sama Tuan. Aku kasihan kamu tidak pakai baju. Pertanda kamu memang tidak punya apa-apa." Anak muda sempat diam sesaat. Kemudian dia bertanya kepada sang sahabat tadi, "Wahai Tuan, kalau aku jual seekor
kambing kepadamu dan aku tidak menyampaikan hal ini kepada majikan. Bagaimana kalau majikanku nanti bertanya, di mana seekor kambing kok tidak kelihatan? Karena majikanku selalu menghitungnya setiap aku pulang, satu persatu. Pasti nanti akan ditanya, kemana yang seekor kambing tidak nampak? Apa yang aku jawab kepada mereka, kepada dia? Abdullah bin Umar mengatakan, "Qul lahu qad akalahu dhi'bu." Katakan saja kepadanya, telah dimakan serigala. Selesai kan? Anak muda penggembala mengatakan, benar juga apa kata. Tetapi wahai Tuhan, bagaimana kalau nanti yang bertanya adalah Allah? Bagaimana kalau yang bertanya adalah Allah? Apa yang aku katakan kepadanya? Abdullah bin Umar sejenak merunduk dan berkata dalam dirinya, bagaimana kalau yang bertanya adalah Allah? Diulang-ulang kata-kata itu untuk dirinya. Bagaimana kalau yang bertanya adalah Allah? Bagaimana kalau yang bertanya adalah Allah? Kemudian ada satu riwayat, Abdullah bin Umar bertanya, bolehkah, bisakah engkau menunjukkan aku, mempertemukan aku dengan majikan? Boleh Tuhan. Setelah dipertemukan, dan Abdullah bin Umar mengatakan, betul engkau adalah majikan pemuda ini. Betul Tuhan. Bagaimana kalau aku beli dia sebagai budak untuk diriku? Boleh asal sesuai harga. Ketika sudah terjadi negosiasi dan sesuai kesepakatan, maka diambillah pemuda sang penggembala yang awalnya menjadi budak dari tuan kambing tadi, dibelinya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika ditanya oleh anak muda, kenapa engkau beli aku dengan harga yang semahal itu, wahai Tuhan? Aku terkesan dengan kata-katamu. Bagaimana kalau Allah yang bertanya kepada aku atas kambing yang aku jual? Sekali lagi, bagaimana kalau Allah yang bertanya kepada aku tentang kambing yang kau jual, yang tidak semestinya kamu lakukan? Hadirin hadirat, semoga kita terobsesi, terinspirasi, terilhami dengan dialog ini. Betapa mulianya anak muda walaupun hanya penggembala, tapi dia mempunyai suatu kesadaran tinggi. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Maka orang di dunia ini tidak akan terjadi sesuatu yang menimpa dirinya seperti yang terjadi pada pejabat-pejabat yang kemudian, yang tadinya terhormat kemudian meringkuk di belakang terali besi. Hanya satu sebabnya, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Kalau saja dia merasa diawasi oleh Allah, sebagaimana orang berpuasa tidak berani minum seteguk air, tidak berani makan sesuap nasi, hanya karena merasa diawasi oleh Allah, dan itu tidak diperkenankan. Selamatlah. Semoga kita tergolong orang yang selamat, karena selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.